Selamat hari Minggu, selamat menikmati firman Tuhan pada hari ini. Dan kita masih melanjutkan serial Khotbah di Bukit. Dalam kita menghadapi pandemi dan new normal ini. 3 things to govern your relationship with others. 3 hal yang mempengaruhi hubungan kita dengan sesama. Leonard Schimm, seorang profesor epidemiologi di University of California di Berkeley, menunjukkan pentingnya ikatan sosial dan sistem dukungan sosial dalam hubungannya dengan angka kematian dan penyakit. Dia menunjuk Jepang yang menjadi nomor 1 di dunia dalam hal kesehatan. Kemudian Leonard membahas kedekatan hubungan sosial, budaya, dan tradisional di negara itu sebagai alasannya. Ia percaya bahwa semakin banyak ikatan sosial, semakin baik kesehatan, dan semakin rendah angka kematian. Sebaliknya, ia menunjukkan bahwa semakin terisolasi seseorang, semakin buruk kesehatannya, dan semakin tinggi angka kematian. Ikatan sosial adalah pengobatan pencegahan yang baik untuk masalah fisik dan untuk masalah mental, emosional, perilaku. Mungkin di benak kita sudah memikirkan bagaimana kita melewati pandemi ini, tetapi kita semakin mengarahkan segala sesuatu kepada diri kita sendiri. Lupa bahwa ada hal-hal secara sosial dan gereja dalam hubungannya yang kita harus lakukan. Bagaimana dengan kita dalam hal-hal ini? Hal-hal yang mempengaruhi hubungan sosial kita. Bagaimana dengan hubungan kita dengan Tuhan? Sebagai dampak sesungguhnya dari hubungan kita dari Tuhan. Kita seharusnya lebih baik lagi karena kita tidak saja melihat ini sebagai satu dampak sosial yang berhubungan dengan kesehatan kita. Tetapi karena kita memiliki hubungan yang kuat dengan Tuhan yang juga mengarahkan kita untuk berhubungan secara sosial. Apa kita menjauhi hubungan sosial? Ya, bahkan hubungan persekutuan iman kita menjauhi persekutuan iman kita dengan gereja atau bahkan dengan umat Kristen lainnya. Apakah pandemi ini justru membuat Anda dan saya mempersempit hubungan yang pernah ada? Bukankah seharusnya pandemi ini membuat hubungan kita semakin terasa, semakin dekat, dan semakin menyingkapkan hal-hal yang dapat merusak hubungan itu sendiri. Karena kita saat ini berhubungan dengan jarak. Namun sebelum kita melanjutkan, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, ajar kami melihat apa yang terjadi dengan hubungan kami selama ini, terutama di tengah pandemi, new normal saat ini. Agar kami sungguh diubahkan oleh firman-Mu dan bertumbuh dalam kebaikan-Mu, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Ada 3 hal yang penting untuk kita perhatikan dalam hubungan dengan orang lain, sebagai cermin hubungan kita dengan Tuhan, dan juga hal yang membawa kesehatan secara mental dalam hidup kita, secara emosional dalam hidup kita. 3 hal yang mempengaruhi hubungan kita dengan sesama, yaitu pertama, penilaian kita. Kepentingan diri kita sendiri. Dan yang ketiga, perbuatan kita. Pertama-tama kita bisa melihat di Matius pasal 7 ayat 1 sampai ayat 6 tentang penilaian kita sendiri. Apakah alasan kita menghakimi? Disebut dalam ayat tersebut tentang menghakimi karena ukurannya adalah diri kita. Itu sebabnya dinyatakan kita akan dihakimi dan diukur dengan cara yang sama dengan orang lain.
Entah kita menyadari atau tidak, penghakiman yang kita buat akan berbeda dengan orang lain. Kenapa? Karena ukuran seseorang terhadap yang lain berbeda. Kita dapat lihat saat pencuri dihakimi massa. Bahkan sempat ada vonis atas tuntutan jaksa dan diputuskan pengadilan atas nenek Asyani 63 tahun. Ini berita yang sudah cukup lama. Divonis 1 tahun. Penjara dengan masa pencobaan 1 tahun, 3 bulan dan didenda 500 juta subsidi. 1 hari hukuman pencobaan. Karena mencuri 2 batang pohon kayu jati. Lalu bagaimana dengan kasus kopi Mirna? Masih ingatkah kita? Bagaimana kasus George Floyd di Amerika yang begitu berdampak secara sosial? Bagaimana dengan Yesus yang tidak bersalah harus mati di atas kayu salib? Jadi dari orang perorangan, massa atau masyarakat, pengadilan sampai petinggi agama, semua bisa jatuh dalam penilaian terhadap seseorang. Hukumannya pun bisa beragam, tertulis atau tidak tertulis, penjara ataupun hukuman sosial. Lalu bisakah kita bayangkan kalau penghakiman itu berbalik pada diri kita sendiri? Kita tidak bisa membandingkan penghakiman dari kita terhadap orang lain. Akan setara jika hal itu dikenakan pada diri kita. Terutama saat kita melakukan hal yang sama. Pernahkah kita mempertimbangkan bagaimana Tuhan mengukurkan yang bukan ukuran yang kita ukurkan pada diri kita sendiri? Karena kita tidak mau sebenarnya. Jika kita tidak mau diukurkan yang sama dan diukurkan oleh Tuhan menurut ukuran Dia, maka jangan menghakimi. Jangan memberikan penilaian menurut ukuran kita. Tuhan Yesus tidak ingin kita menjadi seperti itu. Sebagai orang Kristen kita diperintahkan untuk berbicara tentang kebenaran Tuhan. Khususnya sesuai dengan firman Tuhan. Dengan segala cara. Kebenaran dari firman Tuhan yang kita ucapkan sangat kuat dan menembus kulit kita ke dalam kemampuan berpikir. Ketika diucapkan, Roh Tuhan membawa keyakinan. Conviction. Melalui firman-Nya dan keyakinan terhadap kesalahan. Conviction tersebut yang ilahi menuntun kita pada pertobatan. Sementara itu penghakiman atau judgment adalah ketika seorang manusia telah diberi banyak kesempatan melalui pertobatan tetapi memilih untuk tidak bertobat. Melainkan dia tetap pada apa yang tampaknya baik karena pikirannya yang dibutakan. Pikiran yang tidak lagi menyerah pada keyakinan terhadap kesalahan. Conviction by the Holy Spirit. Keyakinan terhadap kesalahan yang dilakukannya karena itu dinyatakan oleh Roh Kudus. Penghakiman hanya oleh Tuhan. Kita harus membedakan ketika seseorang yang merupakan atau memberi atau menerima keyakinan terhadap kesalahan yang berhubungan dengan keberdosaan, kepentingan diri, kedagingan, keahangkuhan yang melawan firman Tuhan. Dengan penghakiman yang hanya berasal dari Tuhan. Karena siapapun bisa dipakai oleh Tuhan untuk membawa keyakinan terhadap kesalahan, conviction itu. Tetapi tidak satu pun kita bisa membawa judgment yang sebenarnya hanya berasal dari Tuhan. Dua hal itu berbeda, conviction dan judgment. Ada 3 permasalahan dengan jawaban yang ingin disampaikan dari bacaan kita hari ini sehubungan dengan penghakiman. Pertama, keluarkanlah dahulu balok dari matamu. Ketidakmampuan melihat ke dalam diri sekalipun kita mampu melihat ke dalam diri orang lain. Seolah-olah demikian. Artinya kita bisa punya pendidikan dan jabatan tertentu, misalnya jadi bareskim, jaksa penuntut umum, pengacara, psikiater, psikolog, pengambil keputusan terhadap seseorang, hamba Tuhan sekalipun, namun kemampuan kita menangani masalah kasus
konseli jiwa seseorang tidak otomatis memampukan kita melihat ke dalam diri kita sendiri. Kategori kondisi kita yang seperti ini digolongkan sebagai orang munafik. Melihat orang lain tapi tidak bisa melihat diri sendiri. Kondisi yang dapat sejajarkan dengan seorang yang buta rohani. Halangan terbesar dalam menilai orang lain sampai kita menghakiminya itu bukan dari sejauh mana sebuah disiplin ilmu, pengetahuan, dan pengalaman kita tentang seseorang dan perilakunya. Tapi sejauh mana kita memperhatikan menurut ukuran kita sendiri sehingga menjadi penghalang untuk menilai orang lain. Jadi sebenarnya kita perlu melihat terdalam diri kita sendiri lebih dahulu. Nah, mengenal Tuhan membawa kita mengenal diri kita. Jika kita bilang mengenal Tuhan yang membuat kita mengenal diri kita sendiri, maka pastilah kita menilai menurut ukuran yang kita buat sendiri. Atau ketika firman Tuhan itu sudah berbicara kepada kita, maka barulah kita bisa lebih jelas melihat apa yang orang lain lakukan. Jadi perubahan dari dalam diri. Kalau kita sendiri tidak terbuka untuk dikoreksi dan dinilai firman Tuhan, maka kita kecenderungan yang terjadi, kita bisa pakai firman Tuhan hanya sebatas untuk mengukur orang lain. Kedua, engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Perhatikan jarak yang kita buat dengan saudara kita. Karena bukan kebetulan Yesus menggunakan kata neighbor dalam bahasa Inggris, orang yang terdekat atau saudara kita. Dalam terjemahan bahasa Indonesia dikatakan saudara. Saudaramu. Karena jelas ukuran yang kita kenakan itu membawa pemisahan antara kita dengan orang lain yang seharusnya disebut saudara kita. Kita pasti pernah merasakan atau mengalami keterpisahan yang sedemikian rupa. Entah karena kita mengukur diri kita pada orang lain atau ketika kita mengalami bagaimana orang lain mengukurkan pada diri kita. Timbul jarak yang tidak seharusnya muncul, bukan? Jadi kita perlu mawas diri apakah sedemikian jauh kita menghakimi dan bersikap munafik terhadap yang kita sendiri percayai dan tidak lakukan. Karena tanpa kita sadari dan dalam ketidakmampuan kita melihat ke dalam diri kita sendiri, membuat kita mengambil jarak dengan orang lain yang Tuhan Yesus sendiri sebut sebagai saudara. Yang sebenarnya adalah saudara seiman sendiri bahkan. Farisi menciptakan jarak dengan Yesus sekalipun punya hak. Sekalipun Yesus mempunyai hak untuk menilai mereka. Untuk bahkan menghakimi mereka. Yang ketiga, frasa mengatakan jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi. Supaya jangan diinjak-injak dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Teks ini berbicara kontras dengan penilaian diri kita yang menciptakan jarak tadi. Yesus justru memberikan penilaian atau mengarahkan kepada penilaian yang benar dan sesuai firman Tuhan. Dan ini, hal yang dari firman Tuhan ini justru dapat diputarbalikkan sehingga menghancurkan diri kita. Karena memang bagi orang yang merasa dihakimi, bagi orang yang tidak dapat melihat ke dalam dirinya, bagi orang yang buta rohani, hal-hal sehubungan dengan kerajaan Allah, hal-hal rohani itu nggak ada harganya. Bahkan mereka yang seharusnya menerima malah bisa berbalik mengoyak kita. Karena itu nyatakan jangan berikan barang yang kudus kepada anjing, mutiaramu kepada babi. Perkataan Yesus ini dialaminya sendiri ketika kebenaran dan berita damai sejahtera tentang kerajaan Allah itu diberitakan. Kita juga jumpai orang-orang yang menghargai kebenaran dan kerajaan Allah itu adalah orang-orang yang sudah tidak berdaya lagi. Maksudnya, ya jika masih berdaya,
dan punya kekuatan, maka mana ada istilah memikirkan kerajaan Allah. Karena masih bersandarkan pada kekuatan sendiri. Di sini kita juga diminta agar tidak membuang hal-hal rohani, kebenaran, berita damai sejahtera tentang kerajaan itu. Sehingga kita disamakan Tuhan Yesus seperti anjing dan babi. Kalau kita menerimanya, kita harus menerimanya dengan baik. Kita perlu jujur dan terbuka atas ketidaktertarikan kita sama sekali atau kekurang tertarikan kita akan apa yang Yesus ajarkan, dan itu untuk kita praktekkan. Kita tidak mau berubah sekalipun kita telah mendengarkan firman Tuhan yang sama berkali-kali. Kita mungkin menganggap hal-hal rohani itu menu suplemen yang hanya enak dimakan, diminum saat susah dan menderita. Padahal hidup bukan saja dari roti, melainkan juga dari perkataan firman-Nya. Dan jika kita mau dibilang sebagai seorang yang hidup rohaninya, maka kita akan membuka hati kita untuk terus dibentuk. Ibrani 3 ayat 15 menyebutkan, tetapi apabila pernah dikatakan, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Bukalah hati kita terlebih dahulu untuk firman Tuhan, untuk Roh Kudus-Nya, sebelum kita menilai orang lain. Bawalah perubahan dalam hidup dan diri kita sendiri untuk dipakai untuk juga memperkatakan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dan berhati-hatilah ketika kita dipakai. Mungkin orang lain tidak akan menerimanya. Dan saat itu kita menyadari bahwa memang tidak sepantasnya kita menyampaikan kepada orang yang betul-betul menolak anugerah Tuhan, kasih Tuhan, pengampunan Tuhan. Yang kedua adalah kepentingan diri kita sendiri. Hal yang pertama menarik sekali kita lihat di ayat 7 dan 8 adalah setelah semua hal, baik tentang kebahagiaan, urutan daripada seri ini yaitu tentang kebahagiaan, lalu dari kebahagiaan, beatitudes menjadi garam dan terang, lalu hal berdoa, pengampunan, kekhawatiran, dan menghakimi, dan barulah dinyatakan di dalam ayat 7 dan ayat 8 bahwa kita dapat meminta padanya. Bisa kita bayangkan jika hal meminta ini didahulukan. Pertama, pasti kita minta bahagia, padahal orientasi kita yang perlu berubah atau orientasi kita belum berubah. Lalu minta jadi garam dan terang dunia, padahal Yesus bilang kamulah garam dan terang dunia. Bukan hanya dalam posisi meminta. Kemudian kita membaca hal berdoa dengan doa Bapa kami yang isinya minta semua. Minta Tuhan ampuni tapi tidak mengampuni. Minta karena khawatir tapi tidak mau menyingkirkan mamon di dalam hidup kita. Uang yang begitu berkuasa. Minta orang berubah tapi kita sendiri tidak berubah. Sehingga kita cenderung akhirnya menghakimi orang lain. Tuhan sungguh ingin kita meminta kepadanya dengan kedekatan yang kita miliki dengannya. Bukan karena kita jauh atau tidak mengenalnya dan dia tidak mengenal kita. Bukan karena cari alasan bilang sama Tuhan bahwa kita tidak mampu melakukan apa yang dikehendakinya. Bukan memberikan pekerjaan rumah buat Tuhan untuk menolong kita, sementara kita tidak melakukan apapun yang menjadi kehendaknya. Kita hanya meminta saja. Kita ini meminta sebagai anaknya, bukan tukang minta-minta. Yang bukan anaknya. Permintaan bukan soal kepentingan diri kita sendiri.
Karena kalau untuk kepentingan diri kita sendiri, kita menjadi peminta-peminta. Untuk kepentingan diri kita sendiri. Terus-menerus. Setelah Tuhan Yesus meminta kita untuk meminta kepadanya, maka teks kita mengedepankan tentang apa yang Tuhan berikan itu baik adanya. Pertama, untuk sesuatu yang kita butuhkan. Ia tidak akan memberikan yang tidak kita butuhkan. Kedua, untuk yang kita butuhkan, ia tidak akan memberikan hal yang membahayakan kita. Permintaan ini bukanlah permintaan yang ingin memuaskan nafsu dan keduniawian kita. Itu sebabnya disebutkan pemberiannya lebih baik dari kita yang tahu memberikan apa yang baik kepada anak-anak kita. Dia tahu lebih baik. Kita bisa menciptakan kebergantungan kepada anak kita saat kita memberi, saat anak kita meminta. Dan kebergantungan itu pada diri kita, bukan pada Tuhan. Kita mengikatkan anak-anak kita, orang-orang di sekitar kita dengan diri kita. Orang tua bisa memberikan apa yang tidak dibutuhkan anaknya dan membahayakan mereka. Tapi Tuhan tidak. Orang tua ataupun diri kita sendiri sering terbatas dalam memisahkan apa yang dibutuhkan dengan apa yang tidak. Kita juga tidak tahu bahwa apa yang kita minta itu bisa membahayakan kita ataupun orang lain. Kepentingan dan keinginan kita sendiri dapat meniadakan kepentingan orang lain, orang banyak, dan Tuhan. Dan disitulah sebenarnya hubungan dipengaruhi. Dan dari doa kita bisa melihat sejauh mana kepentingan itu ada. Fokus permintaan kita jelas bukan pada apa yang kita inginkan sendiri. Melainkan sungguh apa yang kita butuhkan. Kita di sini berbicara tentang apa yang Ia ketahui, Allah ketahui, Bapa ketahui dalam jangka panjang, dan apa yang Ia sendiri dapat perbuat, yaitu untuk membawa perubahan hidup kita. Hampir 2 kali dalam seminggu, saya mengikuti sebuah siaran, sebuah radio yang diisi oleh pendoa-pendoa syafaat. Hati saya terketuk karena doa-doa yang dimintakan adalah doa-doa yang berkenaan dengan kebutuhan, mujizat, dan keinginan manusia. Tidak ada doa yang diajukan atau didoakan untuk perubahan karakter. Baik dari yang meminta untuk didoakan maupun yang mendoakan. Tidak ada doa yang mendorong pekabaran Injil dan perubahan, sekalipun jawaban-jawaban doa itu nantinya bisa tidak sesuai dengan permintaan orang yang memintanya maupun yang mendoakannya. Fokus kita seharusnya pada permintaan untuk pemberian yang baik atau the good gifts dinyatakan dari Allah sebagai Bapa. Jadi misalnya kita meminta sesuatu yang di ujung permintaan kita, pada akhirnya permintaan itu, kita sedang ingin memegang kendali kehidupan kita sendiri, atau hanya sekedar memenuhi keinginan kita, maka itu bukanlah apa yang kita butuhkan. Karena Bapa tidak akan pernah menyetujui permintaan yang menyingkirkan dirinya. Bapa bisa saja tidak mengubah batu menjadi roti, kalau kita pikir manusia hidup hanya dari roti saja. Tapi lihatlah Yesus yang tidak meminta batu menjadi roti karena firman-Nya lebih utama. Lihatlah pengajaran disampaikan oleh Yesus tentang doa yang dinyatakan dalam Lukas 11 ayat 13. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Apakah kita pernah meminta Roh-Nya? Apakah kita meminta Roh-Nya untuk memenuhi, berjalan bersama kita, mengubah, dan memimpin kita? Perhatikan doa kita baik-baik. Karena doa kita ini bisa menunjukkan hubungan diri kita, bukan saja dengan Tuhan, tetapi juga dengan sesama kita.
Karena dari situ kita melihat banyak permintaan kita hanya menunjukkan kepentingan diri kita sendiri dan tidak mengarahkan pada perubahan. Akibatnya, kepentingan kita itu juga pada waktunya akan merusak hubungan kita dengan orang-orang di sekitar kita. Karena apa yang diminta terus-menerus adalah kepentingan dan kemauan kita. Orang-orang seharusnya yang kita layani dan yang kita kasihi memfokuskan diri kepada Bapa yang memberikan pemberian yang baik. Fokus pada Bapa dan pemberiannya yang baik dan bukan pada kepentingan diri kita sendiri. Yang ketiga adalah perbuatan kita. Dalam bahasa Inggris, in everything do to others as you would have them do to you. For this is the law and the prophet. Do. Perbuatan kita. Kenapa tidak don't do unto others what you don't want others do to you? Kenapa tidak jangan lakukan apa yang kamu tidak ingin orang lain lakukan kepadamu? Kenapa tidak negatif? Kenapa yang positif? Kenapa do? Kenapa Matius perlu menegaskan hal ini? Karena Kristus ingin kita secara aktif melakukan sesuatu yang baik. Do. Do to others. Nggak ada Kristen yang pasif. Yang ada Kristen yang aktif. Kita tidak menunggu apa yang orang lain lakukan pada kita. Kita harus mengingat ini, walaupun di tengah pandemi. Dan kita tidak takut atau baper, bawa perasaan. Dengan apa yang orang lain lakukan pada kita. Kita lakukan apa yang seharusnya sesuai dengan firman. Ajarkan untuk kita lakukan. Kita ingin diperlakukan sebagaimana firman nyatakan. Bukan menunggu atau berharap atau menjauh. Menunggu apakah orang lain melakukan sesuai dengan firman atau sesuai dengan keinginan kita sendiri atau tidak. Jika tidak, nah itu dia. Orang itu melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Apakah kita seperti itu? Kita yang percaya dan mendapatkan pemberian yang baik dari Bapa. Sehingga kita tidak memfokuskan pada kepentingan kita sendiri. Karena pemberian yang baik dari Bapa itulah kita secara aktif dimampukan untuk melakukan apa yang menjadi perintah Allah melalui firman. Standar perbuatan baik yang kita lakukan adalah standar perbuatan baik karena Allah sudah memberikan yang baik pada kita. Dinyatakan in everything. Segala sesuatu menjelaskan kepada kita agar siap untuk melakukan hal yang baik sekalipun orang lain tidak baik kepada kita. Kita melakukan yang baik bukan supaya diperlakukan baik, apalagi supaya kelihatan baik. Kita melakukan apa yang baik karena apa yang kita simpan di dalam hati kita adalah kebaikan Allah. Bukan pembalasan, bukan penghakiman, bukan karena kita khawatir atau pernah tidak dihargai. Kebaikan Bapa melalui Yesus Kristus dengan apa yang dilakukannya, diajarkannya, memampukan kita melakukan apa yang baik, apapun konsekuensinya. Hari ini kita belajar 3 hal yang mempengaruhi hubungan kita dengan sesama. Pertama, penilaian kita. Jaga semua itu, jaga penilaian kita. Dengan membiarkan hati kita terus-menerus diselidiki oleh firman Tuhan. Dan hanya menyampaikan karena firman Tuhan. Bukan karena penilaian pribadi kita sendiri, apalagi menghakimi. Jangan paksakan apa yang kita sampaikan kepada orang-orang yang memang tidak ingin mendengarnya dan tidak mau berubah. Biarkan penilaian itu menjadi sesuatu yang baik dari hati yang sudah diubah dan bekerja untuk mengubah, bukan untuk menghakimi. Kedua, kepentingan kita. Perhatikan kepentingan kita melalui doa-doa permohonan yang kita panjatkan. Sementara kita melupakan bahwa Tuhan sudah dan masih memberikan pemberian yang terbaik bagi kita.
motif kebaikan Tuhan, itulah yang menggeser segala kepentingan kita. Sehingga ketika kita berhubungan dengan orang lain, kita siap. Hal yang ketiga, melakukan perbuatan. Lakukan secara aktif. Tidak menunggu, khawatir, takut, dan bergantung pada respon apapun juga. Karena kebaikan Tuhan dan firman yang sudah mengubahkan kita, juga dapat mengubahkan orang-orang di sekitar kita. Do not wait until others do good for you and for me. You have reason from His goodness and love as a father to do good as the Father has been good to you and to me. God is good all the time. All the time. God is good. Mari kita berdoa. Tuhan, pulihkanlah hubungan kami di saat pandemi ini. Jangan izinkan kami menutup pintu hati kami untuk tidak mau berubah. Biarlah segala penilaian kepentingan dan perbuatan kami tersingkap semua, ya Roh Kudus. Arahkan kami, penuhi kami, ajar kami, ubah kami, ya Tuhan. Yang dalam kasih dan kuasa-Nya memerintah hidup kami sekarang dan selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.